Ebola dan patogen lainnya menyatakan lebih dari 60% penyakit menular baru akan muncul dan menular kepada kita melalui hewan. Sehingga demi masa depan spesies liar dan untuk kesehatan manusia, kita perlu mengurangi konsumsi hewan liar karena ancaman datang selama proses penangkapan, ditransportasi, atau penyembelihan hewan. Dan patogen ini dapat melompat ke inang baru, yaitu manusia terdekat begitu hewan liar yang dihuni mati. Kamu sedang mendengarkan Pro2 FM, suara kreativitas. Hari gini nggak denger Pro2 FM RRI Merauke? Nggak gaul banget deh. Cici! Info Manemna Show. Manemna Show bercerita bersama komunitas sepeda ontel Pit Ontel Merauke. Menghadirkan Alif Din Kaifa selaku penasehat dan Unggul dari bagian humas, serta Sri Subandia mewakili emak-emak dari Pit Ontel. Seperti apakah komunitas sepeda Pit Ontel dengan menggunakan sepeda unik nan klasik ini? Dengarkan di program acara talk show radio Manemna Show, edisi mengenal Pit Ontel Merauke, Jumat 25 Februari 2022 jam 9 pagi. Dengarkan di FM 96,8 MHz RRI Pro2 Merauke dan video streaming di akun Facebook Manemna Show. Presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show bercerita di sini. Pro2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 081247638968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Pro2 RRI. Saatnya program acara Manemna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show bercerita. Oke, selamat pagi sahabat Manemna di mana saja berada. Apa kabar? Semoga kabar baik, kabar menyenangkan ya. Kita ketemu lagi di Manemna Show bercerita di sini bersama saya Kakak Frankie Wohel tentunya yang masih setia menjadi presenter dalam program acara kita. Semoga sahabat Manemna diberikan kesehatan, diberikan semangat ya kan, diberikan kebahagiaan meskipun kita masih berada di tengah-tengah pandemi, tetapi tidak menyurutkan kita untuk bagaimana membuat hidup ini menjadi lebih indah. Karena ada narasumber saya, bintang tamu saya juga ini sebenarnya mereka bagian dari membuat hidup ini begitu indah. Iya kan? Salah satunya harus bergabung dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah komunitas. Dan itu tanpa melihat usia, iya kan? Tanpa melihat latar belakang. Karena seringkali komunitas itu bisa menyatukan dan menyetarakan itu semuanya. Seperti saya mau bilang teman-teman juga mungkin boleh ya, teman-teman saya ini bapak-bapak sebenarnya ya, tapi punya jiwa yang energik banget. Jadi saya juga kalau lihat saya iri sebenarnya ya. Oke, senang sekali yang sudah ada di studio Manemna Pro2, teman-teman kita dari komunitas Pit Ontel Merauke atau sepeda ontel. Yang pertama ada penasehat yaitu Bapak atau Kakak Alif Din Kaifa. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Frankie, selamat pagi Merauke, salam sehat semuanya. Salam sehat. Saya panggil kakak atau bapak nih kira-kira ini? Biasanya bapak ya karena penasehat ya. Baik. Berikutnya juga ada Pak Unggul atau Mas Unggul nih, selaku humas ya dari komunitas ini. Apa kabar Pak Unggul, Mas Unggul? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan nanti kita akan punya surprise. Kita akan menelpon salah seorang emak-emak dari Pit Ontel. Kalau emak-emak ini kan berarti perempuan ya. Betul. Jadi perempuan juga tidak mau kalah ya.
Nanti siapakah beliau? Nanti kita akan hubungi sebentar ya by phone. Karena keterbatasan jumlah kapasitas studio di tengah-tengah pandemi, sehingga kami hanya bisa mengundang 2. Dan kita pun juga duduknya berjarak. Weh. Ini aktivitasnya apa saja? Pastinya kita pengen tahu ya di tengah-tengah pandemi. Namun sebelumnya, Pit Ontel Merauke. Kalau berbicara atau mendengarkan tentang ontel ini kan orang tahu. Sepeda ontel. Betul. Iya kan? Iya. Dan ini kalau berbicara ontel yang orang ingat itu adalah Tempo Doloe, Tempoe Doloe, ya kan? Nah, mungkin antara Pak Alif ataupun juga mungkin nanti bisa ditambahkan sama Mas Unggul, cikal bakal sampai bisa dibikin komunitas yang menarik, unik, dan membuat kita teringat di tahun 40-an lah seperti itu. Silakan nih Pak Alif mungkin sebagai penasehat. Baik, terima kasih Kakak Frankie. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya. Pendengar Pro 2 RRI, semoga kita semuanya bersama Pit Ontel dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Perlu kami di sini menyampaikan komunitas Pit Ontel ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1940. Ya, bahwa sepeda ontel itu pada dasarnya didatangkan dari pemerintah Belanda ke Indonesia. Kemudian di Indonesia itu dipergunakan sebagai alat transportasi perkotaan. Saat itu ya? Saat itu. Oke. Nah, juga dipergunakan oleh para bangsawan pada saat itu. Baik. Nah, dengan berjalannya waktu, pada tahun 50, tahun 60, sehingga sepeda tua ini, atau kita biasa di telinga kita itu sepeda ontel, menjadi alat transportasi masyarakat. Ya. Baik. Kemudian berjalan dengan perkembangan waktu, sepeda tua ini semakin menghilang dengan adanya kendaraan bermesin. Oke. Dia semakin menghilang. Kira-kira pada sekitar tahun 2000, sepeda ini menjadi barang unik. Barang unik. Ya, artinya barang langka lah. Dengan menghilangnya sepeda yang ontel ini menjadi barang unik, sehingga timbul pemikiran kepada pecinta sepeda tua untuk mencari sepeda tua yang zaman dulu berada pada masa penjajahan Belanda itu. Ya, begitu kira-kira. Baik. Tapi kalau untuk di Merauke-nya sendiri mungkin bisa ditambahkan mulai kapan ini ada sehingga jadi berkumpul kan menjadi komunitas yang ontel Merauke ini. Iya, di Merauke-nya sendiri nih. Mungkin saya kasih tambahan gambaran sedikit. Sebelumnya selamat pagi buat pemirsa Pro 2 FM. Gambaran untuk keberadaan Pit Ontel sendiri di Merauke mungkin sudah, kalau gencar-gencarnya sih mungkin seperti kata Pak Alif tadi ya, baru 2000-an itu mulai kembali, khususnya orang-orang tua kita mencoba kebiasaan untuk bersepeda. Kalau bahasa umumnya kita bilang ontel. Ontel itu sama dengan kita macar, trap. Itu arti dari ontel itu trap sepeda ya. Ya, diterap. Baik, itu kebiasaan itu mulai dibangkitkan kembali. Baik. Nah, yang ada pada waktu itu mungkin sepeda-sepeda peninggalan. Itulah yang terbawa sampai era sekarang. Mereka pertahankan, mereka perbaiki. Berkumpullah beberapa yang berawal dari beberapa orang tua kita jadi komunitas yang sekarang. Demikian awalnya. Berangkat di Merauke seperti itu. Seperti itu ya. Untuk olahraga lah, menyehatkan olahraga. Awalnya bergerak seperti itu. Karena memang sepeda juga bagian dari aktivitas olahraga. Betul. Ya. Berarti ada selain itu mungkin sedikit salah satu tujuan ya. Tapi pasti ada tujuan atau visi misi ya dari dibentuknya Pit Ontel Merauke nih. Mungkin Pak Alif silakan kalau ke depannya. Iya, jadi kenapa terbentuk komunitas sepeda ontel di Merauke? Berawal orang per orang. Ya. Jadi awalnya orang per orang itu bersepeda masing-masing. Nah, kemudian bersepedanya sudah dengan ontel nih, Pak? Iya.
Oke. Iya, jadi mereka bersepeda, kemudian setelah tergabung mereka beberapa orang. Pada waktu itu 3 orang pertama. Di Merauke nih ya. Iya. Siapa saja tuh Pak Ya, masih? yang pertama yang itu adalah yang sekarang menjadi ketua, yaitu Pak Warto, Purnawirawan TNI Angkatan Udara. Oke. Kemudian Pak Trisno, yang beliau juga sekarang dalam kepengurusan ini sebagai wakil ketua. Wakil ketua. Dan juga Pak Tamrin Habib. Tamrin, ya. Mereka inilah cikal bakal timbulnya komunitas Pit Ontel di Merauke. Nah, dengan keberadaan mereka bertiga ini dalam bersepeda ontel ini sehingga banyak orang tertarik. Oke. Ada hal menarik, unik ya. Iya, banyak masyarakat sehingga berkumpul. Berkumpul semakin banyak itu anggota, kemudian bersepeda semakin banyak. Kira-kira sekitar sudah berjumlah sekitar kurang lebih 30 orang. 30. Langsung Iya. banyak begitu, Pak ya. Dari 3 orang jadi 30 ya. Sudah berkira kurang sekitar 30 orang itu, maka timbullah pemikiran untuk membentuk komunitas perkumpulan sepeda ontel ini atau Satu komunitas wadah, sepeda dibentuk ontel. dalam satu wadah. Satu wadah ya. Itu sekitar 2000-an berapa tuh? Masih ingat tidak tuh? Sebenarnya ini sebelum terbentuk itu sudah berjalan sekitar kurang lebih 3 tahun. Sebelum terbentuknya kepengurusan secara resmi ya. komunitas ontel ini. Nah, karena pada waktu melihat sudah mulai banyak anggota pencinta sepeda ini, Barulah dibikin pengurus sudah mulai ya. banyak, sehingga dibentuklah pengurus pada tahun 2021 kemarin. Baru 1 tahun, yaitu dibentuk di Semangga 40, Semangga 2 ya. Semangga 2. Iya, Semangga Montel 40. ke sana. Jadi Oke. Sambil montel, sambil kita Jadi ontel dari kota ke sana. ya, sampai Semangga. Buset. Oke, baik. Sehat betul ya. Maksudnya Alhamdulillah sehat. sepedanya yang sehat betul ya. Orangnya juga sehat. Orangnya juga sehat. Untuk sepedanya nggak apa-apa karena kan sepedanya ini kan sepeda yang memang sudah berusia juga ya, lebih usianya bisa lebih tua dari umur bapak-bapak berdua ini. betul sekali. Oke. Ya, mungkin ada tambahan lagi itu sedikit sejarah ya dari terbentuknya. Nah, kalau visi misinya nih seperti apa nih? Iya, jadi setelah terbentuknya komunitas Iya. Kepengurusan itu ya. pengurusan sepeda ontel di Merauke, maka kami memikirkan bagaimana ke depan Oke. Lebih serius ya, Pak ya. komunitas si ontel itu, sehingga timbullah pemikiran-pemikiran antara lain visi misi tadi. Oke. Ya, mungkin mohon maaf Pak Alif, saya pertegas sedikit supaya rekan-rekan pemirsa bisa lebih tahu. Dibilang pembentukan sudah, tapi tidak tahu kapan. Oke. Tepatnya itu terjadi pada bulan Februari tanggal 14. 14 hari pas hari Ya, mungkin Valentine. kebanyakan orang berkaitkan ke sana ya. Tapi ini tidak ada hubungannya ya. Bicaranya Kebetulan. Sebab sama sekali tidak ada Iya, bedanya. masih di bulannya HUT Merauke juga ya. Betul, Oke. berdekatan. Oke, silakan. Jadi saya lanjut. Setelah terbentuknya itu maka dari komunitas itu terbentuk pengurus, maka timbullah pemikiran-pemikiran bagaimana ke depan ini komunitas Pit Ontel ini. Betul. Salah satunya ada visi misi yang Dibuat ya. dipikirkan. Pikirkan. Yaitu kami mempunyai visi itu terciptanya hidup sehat dengan bersepeda. Itu mengenai visi Pit Ontel. Baik. Adapun misi yang kami pikirkan pada saat itu, yaitu melestarikan budaya bersepeda Iya. tanpa polusi dan ramah lingkungan. Tanpa polusi dan ramah lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun silaturahmi dan persaudaraan serta saling menghargai atas perbedaan. Perbedaan. Itu misi kami yang kedua. Baik. Kemudian yang ketiga juga karena setiap kami touring kemana itu melihat di sekitar kita begitu indahnya Merauke. Merauke ya. Nah, kami munculkan di dalam Ide. satu visi kami bahwa Pit Ontel semakin mencintai lingkungannya. Oke. Jadi ada aksi peduli lingkungan seperti gitu ya, Pak ya. Begitu. Itu misi yang kami pikirkan di dalam komunitas Pit Ontel. Oke, luar biasa mulia ya kalau kita mau lihat visi misinya ya, Pak ya.
Oke, kita kasih tahu dulu selain kita live ya di akun Facebook Manemna Show, kita juga live seperti biasa di FM Radio 96,8 MHz. Mungkin yang lagi dengerin di radio bisa cek di Facebook kita juga karena ada sepeda ontel yang kita lagi pajang di sini ya, di belakang latar kita ya. Mungkin yang penasaran seperti apa sepeda ontel ini gitu kan, karena sengaja memang saya kasih tahu juga, kasih tunjuk juga karena supaya anak-anak zaman now ini juga bisa tahu ya Pak ya, tidak lupa bahwa kita Indonesia punya sejarah transportasi seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan selama terbentuknya komunitas ini pasti ada beberapa kegiatan, entahlah itu touring ya kan, kalau anak motor kan bilangnya touring gitu kan, jalan-jalan, kumpul-kumpul. Nah, kemudian apa hal-hal menarik yang menjadi cerita tersendiri dari komunitas Speed Ontel ini? Artinya mungkin ada yang melihat, ih sepedanya unik gitu, mungkin ada yang minta foto atau ada yang tanya kepoin gitu, mungkin seperti itu pasti banyak cerita ya. Ya mungkin saya sedikit kasih gambaran jalan cerita daripada komunitas ini. Baik. Rutinitas kami dari komunitas Speed Ontel seperti biasa ya. Pagi hari rutinitas mama itu tetap berjalan, mereka akan ke pasar dulu. Ibu-ibu, emak-emak ya. Emak-emak kita panggil, emak-emak itu emak-emak. Emak-emak Speed Ontel ya. Jadi mereka ke pasar belanja dan sebagainya. Kita bapak-bapak mungkin ngontel 1-2 putaran di kota Merauke. Kebetulan ada tempat yang lapang tuh di depan kantor bupati. Kapsul waktu ya. Kapsul waktu. Itu secara otomatis kami mendoktrin komunitas kita itu kita jadikan stasiun komunitas Speed Ontel. Kayak base camp untuk ngumpul gitu ya. Setiap paginya. Setiap pagi itu berarti dari Senin sampai? Bisa jadi. Pokoknya tinggal kasih tahu kita grup di grup bisa kita kumpul ataupun tanpa kita harus memberitahu karena sudah jadi rutinitas. Tapi itu tidak mengharuskan ya, tidak mengharuskan kepada semua anggota yang mempunyai kesempatan. Nah, untuk setiap harinya. Silakan mampir. Karena kan pasti kan di antara anggota komunitas ada yang masih aktif kerja, ada yang mungkin punya kegiatan. Berarti kalau total anggota komunitas sekarang sudah berapa nih Pit Ontel? Kalau bicara total sudah mencapai sekitar 130-an yang terdaftar. Berarti kalau spontan kumpul paling puluhan orang sampai ya Pak ya? Ya. Di kapsul waktu itu? Itu biasanya kalau kumpul semua itu kita adakan touring pada hari Minggu. Hari Minggu? Nah, dalam setiap bulan tuh 3 minggu kami pakai touring bersama untuk area dalam kota. Area dalam kota? Ya, kalau minggu keempat biasanya kita agak keluar, misalnya ke Kuprik. Ke Kuprik ya? Ke Tanah Miring. Asik. Ke Biras misalnya. Pulangnya juga ontel balik? Juga. Ontel, tetap PP Ontel. Saya merinding. Perjalanannya santai ya. Maksud saya kalau anak muda aja zaman sekarang mungkin males ya. Kita mau ke kios depan rumah saja mending pakai motor gitu kan. Apalagi ini pakai sepeda. Tapi kalau ada nilai kebersamaan ini termotivasi ya. Karena yang kita jaga itu Mas Franky. Jadi selalu dalam kebersamaan, kita selalu berangkat dalam keceriaan, saling menjaga tertib lalu lintas. Tertib lalu lintas ya. Dan mungkin saya pesan kepada generasi muda kita bahwa jangan mengimage bahwa Speed Ontel itu isinya orang tua. Ada anak muda? Ada anak muda. Wow, syaratnya apa nih berarti kalau anak muda gabung? Cuma syaratnya mudah aja, punya sepeda. Sepeda ontel? Kita tidak haruskan itu sepeda tua. Yang penting sepedanya rodanya 2. Rodanya 2. Monggo silakan bergabung. Kita tidak membatasi, terbuka. Baik. Untuk siapa saja. Baik. Nah kalau tadi dikatakan hampir setiap pagi ya, sebisa mungkin kalau cuaca seperti saat ini mungkin agak sulit ya. Itu dari jam berapa sudah mulai keluar dari rumahnya masing-masing, ketemu di kapsul waktu, terus akhirnya jalan-jalan. Itu dari jam berapa sampai jam berapa harus meluangkan waktu tuh? Biasa kita start itu ada yang 5:30, ada jam 6 ya. Paling ngumpulnya di kapsul waktu di stasiun itu sekitar sampai jam 7 sampai maksimal kita jam 7:30, jam 8 sudah bubar. Tapi ada uniknya Mas Franky. Di saat ngumpul, mama karena kebetulan mama juga sukanya senam, mungkin senam jantung sehat. Kami sudah siapkan fasilitas berupa speaker Bluetooth. Jadi dibawa dengan sepeda juga. Oke, itu yang diputar lagu-lagu apa? Jangan lagu kebangsaan. Oh, lagu-lagu senam. Tentunya senam. Oke. Setelah senam, bapak-bapak juga larinya buka kompor, bagian logistik, masak air, ngopi. Oh, jadi di sepeda ontel ini ada box begitu yang dibawa? Yang khusus membawa box, isinya kompor, kopi, gula, dan lain sebagainya. Luar biasa. Sedangkan pasangannya yang dibawa oleh mama dan pasti biasanya kue-kue digabung jadi satu. Itulah indahnya keceriaan itu. Luar biasa ya. Ini bisa menjadi pesan edukasi ya, bagaimana kebersamaan itu ada, solidaritas itu ada. Di tengah-tengah keegoisan perkembangan zaman saat ini ya, apalagi di hidup media sosial nih kan,
serba menjauhkan cuek ya. yang dekat, tapi justru pit ontel ini justru yang Mendekatkan yang jauh. mendekatkan yang jauh gitu ya, dan yang dekat tambah dekat begitu ya. Baik. Paling jauh touring kemana atau jalan kemana nih? Mungkin Pak Alif bisa. Pak Alif. Karena senior nih, ngikut terus masalahnya. Iya, Tidak jadi mau kalah. sebelum saya jawab itu, bahwa di dalam komunitas Pit ontel. ontel ini hampir setengahnya itu pensiunan. Pensiunan. Purnawirawan. Oke. Dan ada yang sudah berusia sampai 70 tahun. Wis. Lebih malahan. 73. Ya, Dan ada. itu bagian dari untuk menjaga kesehatan ya, dengan gabung komunitas ini ya. iya. Baik. Jadi touring itu biasanya kita sepakati. Ya, mau dekat atau mau jauh. tergantung sehat anggotanya ya. Kita dengarkan suara yang paling banyak. Biasanya karena kita biasa sudah putar dekat itu, teman-teman maunya jarak Bosan jauh. ya. Iya. Paling jauh itu sekitar ya 70-80 kilo. Ya. Itu berarti sampai di Pulang Wasur pergi. ya. Nah, kita pulang pergi sampai Biras itu kan 27 sehingga mencapai 60 kiloan lah ya, kurang lebih. Baik. Gitu. Itu pergi duduk santai-santai dulu terus balik lagi. Iya, tetap. Jadi kita pergi begitu sampai satu tempat itu, kita langsung senam. Senam ya. Ya. Setelah senam baru menikmati. Pakai speaker aktif itu ya. Siap terus. Nah, kemudian kita situ makan snack yang kita bawa dari awal kita start itu. Ya, ngopi bareng di situ. Nah, itulah kita yang menambah ke hubungan antara kami. Kekeraban ya. Oke. Ya. Tapi saya yakin pasti ada masyarakat yang lagi mendengarkan acara ini atau nonton melalui akun Facebook Manemna melihat bahwa ada gambaran atau ada pandangan yang lain daripada yang lain saat mungkin berpapasan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dorang ya, kalau berjalan-jalan gitu. Nah, ada tidak pendapat masyarakat yang sering diketemu, berjumpa dengan orang-orang yang mungkin mereka bertanya atau mungkin apa yang sering mereka lakukan kalau ketemu komunitas pit ontel nih? Atau mungkin mereka jadi udik sendiri dengan sepedanya gitu kan? Ada tidak cerita seperti itu? Iya, bermacam-macam tanggapan. Baik, situ. iya. Paling berkesan. Yang kebanyakan itu mereka macam merasa heran kok masih ada sepeda yang seperti begini. Baik, Selama ini tidak pernah mereka lihat kok sekarang ada di Merauke. Mungkin kita selama ini cuma lihat di film-film zaman dulu begitu kan? Film sejarah. Nah, itu sebenarnya pertanyaan saya. Bapak-bapak ini dorang dapat sepeda nih dari mana begitu kan? Sampai bisa jumlahnya puluhan. Nah, mungkin kalau sepeda yang kita pajang ini kan punyanya Pak Alif ya. Iya. Mungkin ada juga nanti Pak Unggul. Ini dapatnya dari mana dan pada umumnya juga anggota komunitas tuh dapat sepeda dari mana, apa memang nekat pesan khusus atau apa begitu? Iya, terus terang sepeda saya ini memang saya beli dari Jawa. Jadi saya pesan dari Jawa. Oke. Ya, ini mereknya Relic. Sepeda ini dari Inggris. Oke. Dari Inggris ini sepeda ini, tapi dikirim ke Indonesia itu melalui Belanda. Ya. Ini termasuk sepeda ya. Berarti ini original ya, nih Iya. yang kita lagi pajang Ini di studio masih- ini original ya. Masih sangat original sekali ini sepeda. Oke, baik. Tetapi bagi teman-teman yang di sini itu juga mendapatkan sepeda zaman-zaman dulu yang ada di Merauke. Nah, ada di Merauke, hanya sudah tidak utuh lagi itu. Tidak utuh ya. Sehingga alat-alatnya itu didatangkan dari Jawa. Tapi kalau untuk onderdilnya masih mudah dicari. Mungkin dia punya apa nih, tempat duduk atau dia punya apa ya? Mungkin jarang rusak ya, dirawat ya, mudah dicari ya. Mungkin ya. Kalau masalah onderdil, karena tipe mungkin tidak terlalu berbeda, ada persamaan. Nah, jadi masih bisa kita peroleh. Cuma kalau untuk kami, mungkin itu cerita Pak Alidin tentang bagaimana memperoleh sepeda. Kalau saya sendiri yang boleh kata cari di kota Merauke, seperti orang bilang perburuan harta karun. Oh ya? Jadi saya cari-cari, terus terang aja. Susah? Cukup susah. Kita harus keliling di besi tua pertama. Oh. Kadang-kadang sudah ada tapi udah dipotong. Kita kalah cepat. Terus tidak bisa dipakai? Nggak bisa dipakai. Okay. Jelas kita cari frame yang masih utuh, walaupun sudah berkarat, walaupun ibarat sudah digantung di dapur, kita tetap ambil frame doang. Baik. Karatnya sudah nggak ketulungan. Itu kita datang, kita bersihkan.
sementara perlengkapan yang lain Oke. kebetulan masih ada di sini disediakan. Kita bangun pelan-pelan. Jadi kebanyakan ada di besi-besi tua ya. Dari situ untuk rangkainya semua itu masih ada. Ah, Tapi kita jangan kalah cepat. Oke. Kadang udah kepotong. Jadi tolonglah yang punya besi-besi tua tuh kalau dilihat sepeda ontel, tolong ya jangan main potong dulu ya. Iya, betul. Komunitasnya ada nih ya. Siapa tahu ada yang menarik. Disalurkan. Benar. Tapi harganya berapa sih kalau boleh tahu? Karena Ya. ini kan benda klasik. Apa memang lebih mahal dari sepeda pada umumnya yang sekarang atau gimana? Kalau karena Pak Alif yang kebetulan mendatangkan, monggo silakan Pak. Mungkin ada Gambarkan. masalah bandrol harga kira-kira. Iya. Jadi kalau di Jawa memang itu harga sudah cukup tinggi. Tinggi. Karena begitu banyak perkumpulan sepeda ontel. Oke. Ya, karena perkumpulan sepeda ontel ini bukan hanya di Merauke saja, bahkan di Merauke ini mungkin baru saja terjadi. Betul. Tetapi untuk seluruh Indonesia ini perkumpulan sepeda ontel tuh sudah ada. Oke. Yaitu di bawah suatu komunitas sepeda tua Indonesia, KOSTI. Oke. Iya. Sepeda jadi- tua Indonesia ya. Ya, jadi itu sudah ada. Nah, adapun mengenai onderdil yang ini ya itu bermacam-macam juga tergantung keaslian itu barang. Keasliannya ya. Ya, kalau memang dia ori itu harganya lebih Lebih mahal. mahal. Ya, tetapi kita di Merauke itu di Merauke memang banyak sepeda tua itu. Ya, hanya dia di sini harga belum masyarakat belum memperhatikan tentang klasifikasi harga onderdil sepeda ini. Jadi menganggap itu sudah dianggap barang bekas. Barang buangan Iya. bekas ya. Tapi kalau mau saya katakan contoh nih, saya mau beli nih di Pak Alif ya. Berapa dikasih ke saya? Kira-kira berapa dikasih ke saya nih? Contoh lah gitu. Iya. Kalau contoh mungkin harga cukup tinggi ya, tapi Ini kan sepeda dari tahun 40 ya Pak ya? yang pasti tidak akan dijual. Tidak ya, seandainya gitu. Kalau mau beli sehingga saya tahu sepeda yang kita datangkan di studio ini dia harga berapa gitu Pak? Itu tergantung merek. Oke. Yang Di atas kita 5 juta? Iya. Bisa lebih. Bisa lebih, 10 Bisa juta? lebih. Bahwa teman saya Pak Guru ini membeli sepeda hampir 8 juta ya. 8 juta. Ya. Itu pun masih termasuk murah. Oke, nah kalau gitu motivasi apa sih bapak-bapak, ibu-ibu, mama ini harus membuang uang membeli sepeda seperti itu? Apa memang menyukai hobi atau apa gitu sebenarnya? Ini kan pasti ada Iya. biaya juga ya. Apa yang termotivasi sebenarnya selain berkumpul? Semata-mata mungkin hobi ya pertama. Hobi. Ya, hobi. Oke. Ya. Yang kedua kita mungkin harus mempelajari keberadaan sepeda ini. Nilai sejarah. Iya, nilai sejarah sepeda ini. Oke. Sehingga orang kalau sudah hobi itu berapapun harganya mungkin tidak Ya, memikirkan benar. harga lagi. Hobi itu orang berani rugi demi hobi ya, Iya. karena kepuasan gitu ya. Kepuasan susah dinilai. Baik. Nah ini sebelum kita ngobrol sama seorang emak-emak ya, nanti akan dihubungi by phone. Kita tidak bisa datangkan ke studio karena terbatas kapasitas ya di tengah-tengah pandemi. Ada tidak aktivitas mungkin terlibat dalam sebuah kegiatan atau kegiatan peduli atau aksi sosial selama ini yang sudah berjalan ada tidak? Atau diundang kemana begitu? Iya. Banyak sekali. Banyak ya? Ya. Oke. Jadi komunitas ontel ini bukan hanya setelah terbentuknya itu bukan saja lagi hanya berolahraga atau bersilaturahmi, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Oke. Beberapa tahun belakangan kami telah mengunjungi beberapa pesantren, yatim piatu, Berkunjung ya? Iya, berkunjung. Ya, dengan membawa apa ala kadarnya yang itu muncul dari anggota Inisiatif dari anggota ya. Spontanitas. Spontanitas. Ya, dan langsung dari aparat. Berarti swadaya. Iya. Swadaya untuk swadaya anggarannya anggota. ya. Iya. Jadi sering ke panti asuhan atau pesantren seperti itu ya. Iya. Baik. Itu salah satu bentuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh komunitas sepeda ontel yang ada di Merauke ini. Baik. Dan itu Di kembali samping- saya tambahan Pak Mas Feriki, apa yang dikatakan Pak Alif tadi, kita betul mengunjungi kita dalam menggunakan bakti sosial, tapi satu yang perlu diingat, kita ke sana pun membawa apa yang menjadi spontanitas dari anggota itu dengan sepeda.
Jadi tidak pernah menggunakan transportasi lain ya? Bisa jadi selalu kalau ontel. jalannya kurang sudah parah banget kita Oke. pakai transportasi. Tapi kalau selagi masih bisa ditempuh Sepeda. dengan sepeda, kita tetap bonceng dengan sepeda. Baik. Pernah tidak ada masalah trouble? Mungkin ban lag atau mungkin ada yang longgar atau apa karena sepeda tua jadi Itu bagian dari jalan cerita kita. Asik ya banget. bisa dicerita tidak? Siapa mungkin yang pernah mungkin dia punya apa patah kah? Nggak usah jauh-jauh kalau berjalan cerita itu. Saya sendiri pernah mengalami. Gimana Pak Unggul apa? Saat itu hendak melintasi jembatan 7 Wali Bali. Oke, terus Kebetulan sepeda saya sepeda palang. Uh-uh. Di saat sudah siap untuk mendaki, terap naik ini. terap naik, tenaga lagi full, lantai putus. Dan terus gimana tuh? Ya kita dorong harus melewati dulu. Tahu sendiri kan pendakian sampai di sana hosa. Itu baru bilang olahraga betul itu ya. Oke, tapi Jangan khawatir karena kita punya tim teknis itu tetap ada. tetap ada ya. Di Tim pagi teknisnya petang. sama tim kesehatan sebenarnya perlu ya. Jangan sampai ada yang orang bilang engkol lagi atau betul. atau apa? Alhamdulillah semua Sendi-sendi siap. mungkin lutut sakit begitu. Bagian refleksi pun ada. Di Ada situ ya. ada. Jadi memang lengkap ya. Lengkap. Baik. Nah, berarti di bawah juga mungkin alat-alat cadangan ya, rantai atau Ada. mungkin pompa. Ya. Dengar-dengar sering bawa kopi juga ya kalau sering jalan ya. Bagaimana Kebetulan Pak Alif? Salah satu sepeda kami ada yang memang menyediakan satu box. box, Heeh. yang di dalamnya komplit. Wis. Tapi kebanyakan mohon berkaitan dengan urusan bapak-bapak. Oh. Kopi, gula, Teh. teh, kompor, Emak-emak. kita yang bawa. Oh iya ya. Di dalam box Di logistik dalam box itu. ya? Ya. Ah, oke. Kebetulan yang sering membawa kita panggil nama Mas Koko. Mas Koko. Lebih kenal dengan Suhu. Suhu. Ya, beliau tuh sering kita bawa logistiknya. Oke, dia bagian dari seksi konsumsi Betul, kayaknya. betul. Berarti kalau dia tidak datang bahaya nih, kopi agak terancam tidak dapat ini ya. Kita tidak dapat kopi pahit. Baik. Oke, kita coba ngajak ngobrol emak-emak pit ontel ya, yang sudah tersambung lewat telepon. Jadi orang bilang nih, emak-emak juga tidak mau kalah ya. Kita coba menyapa dulu. Saya lihat di catatan ada ibu atau ya ibu ya, Ibu Sri Subandiah. Oke, selamat pagi. Halo, Mak. Ayo, apa kabar nih, Mak Sri? Alhamdulillah sehat. Posisi di mana? Posisi di rumah. Oh, di rumah. Saya kira ada nongkrong lagi di kapsul waktu begitu ya. Ya nanti kalau mau terima telepon lagi hujan nih Mas. Oke, baik. Biasanya kan kalau mak-mak kan baunya payung gitu ya. Oke. Nah, saya boleh tahu nih apa yang menarik bagi seorang wanita begitu kan mau bergabung ikut terap sepeda nih. Mungkin Ibu Sri bisa mewakili emak-emak pit ontel lainnya. Artinya kan tidak semua wanita-wanita juga punya niat, punya kemampuan begitu untuk bergabung dengan pit ontel nih. Termotivasinya bagaimana sih Ibu Sri? Oh iya. Kalau bagi saya awalnya ya motivasi saya tadinya kan saya memang punya penyakit dan disarankan oleh dokter harus olahraganya tuh renang dan sepeda. Oke. Tapi kalau menurut saya olahraga renang itu kan kita harus banyak perlengkapannya ya. Betul. Kemudian saya ambil keputusan untuk bersepeda. Oke. Awalnya untuk kesehatan. Dan akhirnya jadi ketagihan. Dan akhirnya untuk silaturahmi dan istilahnya untuk happy begitu. Baik. Adanya happy, jadi kita juga bisa sehat begitu. Tapi ada manfaat kesehatannya Ibu Sri selama bergabung di Pit Ontel Merauke ini. Artinya ya mungkin. Ya kesehatannya alhamdulillah sama si kuat bersepeda sampai tanah miring. Wih. Sampai Mama mana ini namanya? Wasur. Oke. Taman Nasional Wasur. Baik. Ini emak-emak The Power namanya ya. Emak-emak The Power Rangers. Ya walaupun sebetulnya tadinya awalnya lutut-lutut sakit juga, tapi lama-kelamaan alhamdulillah bisa hilang. Tidak mengurangi rasa hormat, saya penasaran sebenarnya karena kita tidak lihat langsung di studio ya. Umurnya berapa sih kira-kira nih? Saya umurnya sudah 64. Wih, lebih tua dari Pak Alif dan Pak Unggul ya. Iya. 64 masih kuat. Alhamdulillah. Wow.
Anaknya sering komentar nggak? Atau anaknya merasa kalah saingan nggak nih sama Ibu Sri nih? Ya, alhamdulillah sih anak saya ya komentarnya bagus-bagus saja. Yang penting ibu masih bisa jaga kesehatan dan happy. Gitu. Oke, saya cuma takut anaknya jadi tukang pijit dadakan kalau setiap pulang serap gitu, pulang ontel kan, mama nih siapa suruh mau bikin ikut ontel nih, akhirnya saya jadi pijit-pijit. Oke. Tapi anaknya tidak diajak itu Ibu Sri? Terus terang memang awalnya sih waktu belum ikut di grup ontel, kita sudah sendiri-sendiri sih. Oke. Kan terbentuknya grup ontel kan baru 1 tahun. Benar. Nah sebelum itu saya sudah mulai nyepeda, tapi maksudnya belum jauh-jauh begitu. Jadi memang Ibu Sri sudah punya ontel duluan ya sepedanya ya? Sepeda ponik biasa Ponik awalnya. biasa. Sekarang sudah pakai ontel? Sekarang sudah pakai ontel dan sudah pakai sepeda biasa juga seperti Polygon. Yang penting sekarang tuh kalau mau bergabung dengan Fit Ontel, ya punya sepeda. Punya sepeda, Betul. itu saja. Apapun sepedanya, bukan harus Fit Ontel sih. Oke, baik. Nah, Gitu. ini kan pasti ada emak-emak lainnya juga nih. Kalau apa sih yang paling sering diobrolin sama emak-emak kalau lagi ngumpul gitu? Emak-emak kan Kalau biasanya yang suka sering diobrolin ya nomor 1 kesehatan. Kesehatan. Awalnya. Kemudian harga minyak goreng gitu. Habis itu, harga sayur gitu. makanan. Makanan. Oke. Baik. Gitu ya. Oke. Nah, Tapi sekarang kalau kita dulu sendiri-sendiri kan mungkin nggak mungkin sampai kemana-mana kalau nyepedanya kan. Kalau sekarang kan kita bisa tahu, pelabuhan perikanan, Joglo, Tanah Miring, Tugu. Jadi begitu, tahu ya. rame-rame, Oke. tidak terasa capeknya begitu. Dan jadi tahu tempat-tempat yang selama ini tidak pernah dikunjungi ya karena komunitas. Iya. Jadi jalannya rame-rame ya. Baik. Iya. Kalau Jadi- Jadi tidak terasa capeknya. baik. Nah, Mak Sri ya. Oke. Kalau saya ingin tahu sebelumnya aktivitasnya apa waktu ini? Apa pekerja atau Aktivitas saya dulu sih berjualan kue. masih suka buat kue nggak nih sampai sekarang nih? Kalau sekarang sudah pensiun dari 2015 karena Oke. saya pernah kecelakaan, terus dioperasi. Baik. Terus kebetulan juga anak-anak sudah selesai kuliah. Jadi saya istirahat. Sekarang tinggal menikmati hari tua. Asik dengan cucu-cucu gitu ya, anak-anak dan cucu-cucu ya. Oke. Alhamdulillah Dukungan sih. keluarga bagaimana? Ya. Dukungan keluarga mungkin. Selalu Dukungan support. keluarga, alhamdulillah. Tadinya awalnya suami saya juga belum mau menyepeda. Tapi Baik. lama-kelamaan saya bujuk, saya rayu. Oke. Alhamdulillah untuk manfaatnya ada, saya ceritakan. Apalagi yang kita cari istilahnya. Untuk anak-anak, ibaratnya anak-anak sudah pendidikan sudah. Baik. Terus sekarang kita tinggal nikmati hari tua. Baik. Ada faedahnya, maksudnya kumpul dengan teman-teman. Hiburan di usia yang tadinya senja ya. saling tidak mengenal. Akhirnya kita kenal semua Baik. satu sama lain, walaupun itu suku apapun, kan begitu. Baik. Nah, kalau Mas Ri sendiri punya kenikmatan apa dengan mama lainnya? Artinya kan bisa berkumpul dengan kaum bapak. Kemudian ini menjadi tantangan wanita juga yang akhirnya wanita juga jadi suka nongkrong nih gitu kan. Mak nongkrong loh gitu. Ada tidak mungkin cerita tersendiri atau kesan tersendiri selama bergabung di Pit Ontel Merauke? Maksudnya? Ada kesan tersendiri nggak sebagai seorang wanita gitu kan? Kesan cerita saya ya itu sudah. Kita happy. Happy ya? Tidak hanya istilahnya untuk berolahraga, tapi kita juga ada senamnya juga. Ada kunjungan juga ke panti-panti, segalanya. Sosialnya juga ada. Baik. Malah sekarang sudah berkembang untuk ke pengajiannya juga ada. Oke. Begitu. Jadi ke pengajian pakai ontel nih ceritanya nih. Ya, tapi baru mulai sekitar 3 kali. 3 kali. Baik. Nah, mungkin ada pesan tidak buat emak-emak lainnya nih yang mungkin siapa tahu mau bergabung atau mungkin manfaat apa atau mungkin kebahagiaan apa yang didapatkan oleh Mas Sri yang bisa dibagikan untuk emak-emak lainnya yang mungkin tidak bergabung di komunitas ini, mungkin sedikit cerita ajakan. Ya, untuk emak-emak yang lain yang mungkin sekarang belum bergabung, istilahnya jangan berpikiran harus punya sepeda ontel, tapi
boleh bergabung. Oke. Ini untuk umum, bukan cuman untuk istilahnya orang Jawa saja, tidak. Benar. Yang Ada penting kebersamaan. punya sepeda dan manfaatnya juga ada untuk kita, untuk istilahnya untuk kesenangan kita juga ada, untuk kesehatan juga ada, untuk silaturahmi kita juga ada. Mari mak-mak silakan. Oke, ini Mama Kartini zaman now ya, pakai sepeda ontel. Mungkin zaman dulu Kartini pakai ontel, jadi Ibu Sri juga tidak mau kalah. Mungkin ajakan buat perempuan-perempuan muda. Ini bagaimana nih, Mak? Biar artinya Mak aja bisa, masa perempuan-perempuan muda juga jangan kalah dong. Mungkin apa nih pesannya? Bagaimana, Mas? Mungkin pesan buat anak-anak muda, khususnya wanita, perempuan. Oh, kalau untuk anak-anak muda sekarang di grup kita juga ada anak-anak muda, bukan cuma orang tua, maksudnya yang di bawah 40 ke bawah juga banyak. Oke. Bahkan sekarang sudah ada istilahnya berkembang. Ada pembuatan kalender dari grup kita, grup Pit Ontel, dengan nama Perahu Layar. Perahu Layar. Jadi ingat lagu Perahu Layar, lagu Jawa tuh. Itu sudah ada kalendernya, Mas. Mari kalau mau beli boleh. Memang. Iya, seksi usaha dana juga ya. Iya, belinya di mana, harganya berapa nih, Mak? Ini kalau Mak yang udah ngomong nih kadang-kadang dulu nih orang-orang nih. Kena berapa dan belinya di mana? Belinya nanti di ini, Mas. Di grup juga sih mungkin. Kalau ini nanti bisa saya tanyakan gitu. Harganya berapa nih? Masih ingat, Mak? Harga kalender? Ya, wajar lah harganya seperti kalender-kalender biasa. Oh, iya. Soalnya sih jarang beli kalender, Ma. Yang ada kita dikasih kalender di toko, Ma. Kalau belanja. Iya, soalnya di toko kan kalau belanja gratis ya. Iya, benar. Oke, yang pasti kalau ada yang mau beli kalender bisa lah. Nanti kalau lihat bahwa komunitas lagi ngumpul-ngumpul di mana disemperin gitu ya, sama Ibu Sri ya. Iya. Baik. Mungkin Pak Unggul atau Pak Alif, emang emak-emak Pit Ontel nih istilah buat kaum perempuan ya yang bergabung atau gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan. Monggo. Iya, Pak Alif. Iya. Jadi komunitas ontel ini tadi apa yang disebutkan Ibu Sri memang betul. Ya, jadi dia tidak memandang itu dia dari mana suku apa saja bisa bergabung di komunitas Pit Ontel. Ya, di komunitas Pit Ontel itu bermacam-macam. Ada orang Maluku, ada orang Makassar, ada orang Buton, lengkap di situ. Ya, jadi tidak ada istilahnya ini hanya perkumpulan orang Jawa, tidak ada. Benar. Ya, memang mayoritas di situ orang Jawa. Tetapi di dalam komunitas ontel itu seluruh suku ada di dalam komunitas Pit Ontel. Baik. Tapi kalau istilah emak-emak ini memang istilah khusus ya untuk atau memang apa sih itu nama emak-emak Pit Ontel itu? Sebenarnya spontanitas saja ini muncul. Dan ini ya munculkan emak-emak sendiri. Baik. Mungkin rasanya lebih akrab. Lebih akrab gitu, emak gitu ya. Emak gitu lah. Karena banyak jadi mama. Oh, mama ya. Baik. Tapi Ibu Sri bangga ya gabung di komunitas ini ya, menjadi emak Pit Ontel gitu ya, Ibu Sri ya? Ya bangga lah, Mas. Bangga ya? Apalagi ini diwawancarai. Jadi kalau Ibu Sri tidak gabung di komunitas tidak akan pernah keluar di radio suaranya ya. Ya. Kalau tidak akan pernah Ibu Sri kalau tidak gabung di komunitas maka tidak akan pernah terdengar suaranya di radio ya, tidak akan diwawancara ya. Juga Mas kalau ada di radio pas bulan puasa itu kadang-kadang saya suka tanya juga. Oke, tapi kan beda jadi penelpon ini jadi narasumber gitu loh. Iya. Oke, baik. Harapannya apa nih Ibu Sri sebelum kita putuskan teleponnya? Ya, harapannya mudah-mudahan kedepannya Pit Ontel ini lebih maju lagi kegiatannya dan lebih akrab lagi. Silaturahminya mudah-mudahan bisa berkembang ke depannya. Amin. Lebih baik daripada yang sekarang. Amin ya. Baik. Ibu Sri minta doanya saja ya, Mas. Baik, amin. Sehat terus ya Ibu Sri ya. Semoga ada manfaat kesehatan yang didapatkan ya. Hati yang senang, pikiran yang senang, fisik yang sehat juga ya. Karena ada Pit Ontel ya. Amin. Oke, sehat selalu. Salam buat suami, keluarga, anak-anak ya.
Baik. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Kita putuskan teleponnya. Ini luar biasa kalau Pak Alif dan juga Pak Unggul ya. Ibu-ibu dong semangatnya tuh seperti apa sih sebenarnya? Dorang tidak mau kalah semangat juga kah? Apalagi dalam trap sepeda atau justru ada yang justru manja. Aduh tolong kah ini rantainya gini atau apa gitu. Coba ada ceritanya nggak kayak gitu? Mungkin Pak Unggul. Ya, berbagai macam karakter ya. Karakter ya. Karena kadang-kadang orang pada bilang usia semakin tua katanya kembali ke kanak-kanak. Anak-anak. Itu pun bisa terjadi. Bisa terjadi. Jadi dalam tingkah laku. Tapi bukan berarti saya bilang mama gitu anak-anak. Tidak Iya, ya. enggak. Cuma kadang-kadang spontanitas itu muncul. Oh. Jadi ada yang istimewa dari mama kita dalam hotel di saat kita ngumpul setiap hari di stasiun kapsul waktu. Di saat selesai senam, bapak-bapak ngopi. Pasti nggak lama hadir hidangan. Oh. Itu spontanitas loh dari mama. Baik. Tanpa ada yang koordinat sudah spontanitas dan itu berulang. Berulang dan ya. itulah kehebatan mama gitu. Oke, baik. Jadi jiwa-jiwa ibu-ibuannya itu Sangat, ada gitu ya. Terbawa sampai ke dalam komunitas. Terbawa sama ke dalam komunitas ya. Betul. Tapi kalau yang manja-manja gitu nggak ada ya mungkin. Nah, mungkin yang senior yang jawab kalau yang manja-manja. Mungkin. Biasanya ada namanya juga wanita ya. Laki-laki kan siapapun itu kita juga kadang-kadang di kantor kan biar teman perempuan lagi kesulitan merasa laki-laki kita harus bantu kan. Mungkin bagaimana Pak Alif? Ya saya pikir ya begitu. Jadi mama. Kayaknya ada yang lucu ini nih. cerita Pak. Jadi satu kali kita touring ke Sarapu. Sarapu. Wih. Iya. Satu kali kita ke Sarapu. Ada satu emak-emak itu. Artinya tidak kuat lagi terap sepeda. Oke. Nah, ini mau pergi atau mau pulang nih sebenarnya nggak kuatnya ini nih. Kalau mau pergi repot ini. Belum nyampe. saya juga terharu dengan mama tadi bicara. Oh. Ya karena itu tadi spontanitas seperti itu Pak. Jadi cerita kita ke Sarapu itu. Ada satu ibu sudah tidak kuat terap. Nah, minta maaf kalau ibu ada yang dengar jangan marah ya. Jangan sampai habis siaran dapat. Iya, akhirnya ada senior kita lagi, ya Pak Tamri namanya saya sebut. Kita biasa panggil Tete Jamer. Tete Jamer, iya. Beliau ambil tali, kemudian dia tarik itu ibu sampai ke Sarapu sampai kembalinya jadi ditarik pakai tali itu. Sabar, jadi tarik sepeda pakai. Jadi ibunya di belakang ngikut aja gitu ya. Tenaga. Jadi bantu tenaga. Di asup tenaga. Meringankan tenaga untuk terap ontel itu ya. Oke, baik. Tapi itu kebersamaan di komunitas ya. Oke, baik. Dan pasti masih ada cerita-cerita menarik lainnya ya. Oke, baik. Oke, nanti kita bakal kembali ya setelah satu filler yang bakal kita puterin. Mungkin segmen yang terakhir, saya penasaran sekali bagaimana ada pesan positif yang bisa diambil oleh anak-anak muda melalui komunitas ini ya. Seperti itu, jadi jangan kemana-mana. Kita masih berbincang, masih ngobrol bersama komunitas Speed Ontel Merauke. Mungkin sebelum break, ini siaran Facebook banyak yang nonton. Saya coba periksa dulu ya. Jadi dari tadi saya lihat handphone gitu kan. Ada dari Lampung yang lagi nonton, dari Solo juga lagi monitor, dari Papua New Guinea juga lagi monitor. Kemudian juga dari Kediri juga lagi monitor, dari Garut juga lagi monitor. Kita sekedar sebutkan saja ya kota-kotanya, dan masih ada beberapa komentar, puluhan komentar lainnya yang tidak bisa kita sebut ya. Nanti sahabat Panemna bisa cek aja. Jadi kita live di Pro 2 RRI Merauke di 96,8 FM. Di streaming kita juga di aplikasi RRI Play Go, dan juga di akun Facebook yang mau lihat pajangan sepedanya di Facebook Manemna Show. Kami akan kembali seusai filler berikut ini. Jangan kemana-mana. Manemna Show. FYI for Yay Info. Sepedaan di HI yuk, biar eksis. Gila, sepeda kamu bagus bener nih. Ya dong. Sepeda apaan tuh? Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak? Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel. Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel. Iya. Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik. Sepeda zaman dulu tuh
seperti ini ya? Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya? Oh, boleh. Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa 2 roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Chorley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Chorley, yaitu John Kemp Chorley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat. Wah, sepeda berubah-berubah ya. Iya. Tukeran yuk. Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak? Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya... Ini gimana ngeremnya? Tolong! Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info. Manemna Show bercerita di sini. Oke, masih di Manemna Show bercerita di sini. Saya Kakak Frankie Wohel dari studio Pro 2 RRI Merauke. Masih ada Pak Alif sebagai penasehat dan juga dari bagian humas ya ada Pak Unggul. Ini yang lagi datang betul Pak, siapa namanya? Sudarto. Pak Sudarto ya, terima kasih. Oh, sekretaris. Terima kasih Pak Sudarto ya sudah menyaksikan langsung di studio. Sebenarnya agenda hari ini juga biasanya ngumpul-ngumpul di hari Jumat ya. Betul. Terkendala hujan ya. Betul sekali. Baik, jadi mungkin jadi nggak ngumpul-ngumpul deh kurang lebih seperti begitu. Nah, saya penasaran. Tadi kan Ibu Sri sempat katakan dan Bapak berdua juga sempat mengatakan kalau anak-anak muda juga sering terlibat. Nah, antusias anak muda seperti apa sih sampai mereka termotivasi juga untuk bergabung di Ontel dan pasti jumlahnya belum terlalu banyak saya rasa ya. Karena nih tidak semua anak muda juga kayaknya mau bergaya dengan Ontel nih. Tapi mungkin bagaimana? Apa yang bisa disampaikan gitu dari Pak Unggul atau Pak Alif? Oke, saya mungkin kasih gambaran sedikit khususnya untuk anak-anak muda yang sudah tergabung dalam komunitas Speed Ontel. Mungkin pertama berawal dari melihat orang tuanya dulu. Oke. Kebanyakan biasanya melihat ibu-ibunya bergabung. Ada rasa khawatir mungkin dari mereka, mungkin karena usia atau mereka coba dampingi. Mungkin setelah mendampingi, kok asik gitu. Setiap ada pantai di satu tujuan, ada senam, ada ngopi bareng, ada. Akhirnya kebersamaan ada ya. Kebersamaan itu tercipta dengan sendiri. Jadi ada keterikatan batin tersendiri mereka dengan. Hanya bukan ngawal lagi, saya yang awalnya mungkin untuk menjaga, mereka menjadi bagian dari Speed Ontel itu sendiri. Efeknya kemana? Sampai anak suami dan anaknya diangkat. Jadi baik. Anak cucu pun ikut ke dalam ikut gitu. juga ya. Baik. Satu keluarga full masuk ke dalam. Baik. Nah, tapi sebenarnya ada pesan moral atau pesan edukasi apa sih dari yang diharapkan dari komunitas ini dibangun? Artinya dari nilai sejarah atau mungkin apa yang sebenarnya bisa didapatkan dari anak-anak muda khususnya? Iya, mungkin Pak Alif. Ya, jadi dengan keberadaan komunitas sepeda ontel terutama yang ada di Merauke ini, ya kami mengharapkan ya agar lebih senang bersepeda. Ya, sekaligus kita mendukung kepada pemerintah untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Merauke. Yang berikutnya adalah agar para generasi muda itu dia
memahami tentang sejarah bangsanya. Sejarah bangsanya. Ya, melalui sepeda tua ini. Karena memang sepeda tua ini berada sejak zaman penjajahan pemerintahan Belanda. Betul. Ya, Jadi dia punya cerita bersama bangsa kita ya. Iya. Baik. Luar biasa. Mungkin cara untuk bergabung dengan komunitas seperti apa nih? Ada tidak caranya atau mungkin nomor yang bisa dihubungi atau lagi ngumpul-ngumpul di kapsul waktu paling sering ya, bisa bergabung saja. Siapa tahu ada yang ingin bergabung, caranya bagaimana? Mungkin kalau ada yang berminat untuk bergabung dengan komunitas kami, sifatnya kami terbuka. Terbuka ya. Siapapun boleh. Catatannya satu, punya sepeda. Itu aja. Itu aja. Sepeda apapun. Sepeda apapun silakan. Kita tidak harus menentukan itu sepeda ontel. Oke. Ya. Jadi sepeda apapun. Baik. Nanti setelah menjadi bagian dari kami, Anda bisa memilih. Pengen memiliki sepeda tua, ada. Jadi tinggal itu. Nanti kalau yang penting gabung dulu kan. Nanti kalau dulu. mau cari sepeda tua termotivasi gampang. Nanti bapak-bapak dorong yang cari ya. Jadi paling aslinya gini Mas Franky, misalnya pengen gabung, ada baiknya sering-seringlah merapat ke stasiun Pit Ondel. Kita gabung ngopi bareng dulu. Di kapsul waktu ya. Kapsul waktu. Biar datang lari pagi mampir nggak apa-apa. Tidak, kita tidak pernah nutup. Silakan. Takutnya mungkin ada yang mau mampir takut gitu jangan. kan. Mungkin aduh kita mau gabung tidak enak atau cuma mau tanya-tanya. Tidak apa-apa ya. Silakan, justru kita welcome. Ya karena saya sebenarnya beberapa kali juga sering kali lewat, makanya saya termotivasi. Ini harus saya undang suatu saat ini. Harus saya undang karena ini pandangan yang berbeda. Betul. Iya kan kalau orang bilang cuci mata juga kan kita lihat ih unik ya pakai sepeda, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Tapi penampilannya bagaimana? Pakai pakaian olahraga begitu atau ada penampilan zaman-zaman tempo dulu? Oke, untuk keseharian kita memang ya bagaimana lagi orang berolahraga lah ya. Tapi kalau ada event-event khusus misalnya kita touring dalam kota atau hari Minggu, kita memang punya beberapa seragam. Salah satunya seperti yang saya pakai. Ini adalah seragam Pit Ontel. Pit Ontel ya. Yang utama ya. Oke. Yang biru ini utama. Dan ada yang hijau, ada yang biru, ada hijau banyak pun, ya. banyak sesuai dengan yang rute yang kita ambil. Baik. Tapi ada ini swadaya, artinya uang kas atau apa dari setiap keanggotaan. Memang itu akan ada. Dari kami setiap anggota setiap bulannya ada iuran wajib. Oke. Dan untuk yang perlu Mas Franky tahu, kita informasikan juga, kita pernah beberapa kali komunitas kita dipakai untuk mengawal pengantin, acara pernikahan pengantin. Oke. Itu pernah terjadi, kebetulan diadakan di Swiss Bell. Jadi komunitas kami diundang untuk mengawal pengantin, diiring dari rumah acara sampai ke tempat resepsi. Saya merinding lah Pak Unggul, maksud saya hal yang berbeda ya. Berarti komunitas Pit Ontel ini bisa dipakai untuk apa aja ya? Selama bisa terlibat kegiatan sosial, aksi peduli. Kita bisa bantu, kita akan upayakan bantu. Baik. Ada nomor handphone atau kontak person yang bisa disebutkan atau? Artinya lebih bagus merapat ke stasiun dulu. Pak Unggul bagian humas tidak mau kasih tahu nomor handphone, takutnya nanti banyak yang merapat dulu. Merapat dulu ya. Lebih dekat. Iya, lebih dekat ya. Keluarganya lebih jauh. Benar, langsung lebih jauh ya. Lebih dekat gitu ya. Jangan cuma tanya-tanya PHP lagi ya, lebih baik datangnya. Baik. Harapannya apa nih Pak Alif dan juga Pak Unggul, pesannya sekaligus juga closing statement ya dari adanya Pit Ontel Merauke ini, akhir dari siaran kita di Manemna Show Pro 2 Merauke. Ya, harapannya pertama mungkin kepada dengan adanya inisiatif sekelompok masyarakat pencinta bersepeda ini, ya mungkin lebih banyak lagi yang senang untuk bersepeda. Yang keduanya juga kami juga berharap mungkin kepada pemerintah ya. Ya. Terutama khususnya di Kota Merauke, infrastruktur jalan itu mungkin perlu mungkin. Jangan sampai pelek patah lagi. Mungkin itu harapan kami dari baik. Baik. Mungkin Pak siapa Pak Unggul? Tapi Pak Unggul sabar, saya kasih pindah sepeda lebih dekat dengan saya dulu ya. Saya penasaran. Karena kita mau pamit, jadi kita harus pamit dengan sepeda nih. Oke, baik. Lanjut, silakan Pak. Terakhir dari kami komunitas Pit Ontel. Jadi saya perkenalkan kepada pemirsa sekalian
saudara-saudaraku ontelista dimanapun yang lagi menyaksikan siaran kami komunitas Pit Ontel Merauke punya moto. Moto kami adalah Saduda Badara, yang berarti salam dua roda, banyak saudara. Banyak saudara. Ya, jadi kami pendek dengan Saduda Badara. Oke. Salam dua roda, banyak saudara. Oke, luar biasa untuk ya. Semuanya. Untuk semuanya. Saya jadi ingat lagu kring kring goes goes. Ini masih banyak, masih dapat di toko di sini. Masih ada. Namanya apa kalau mau dibeli? Beltingtong. Beltingtong ya. Ya, jadi ingat tukang pos. Oke, yang pasti sehat ya buat Bapak berdua ya. Dan juga Pak Sekretaris, terima kasih untuk semuanya, maju terus untuk Pit Ontel Merauke. Kita harapkan setelah wawancara ini bisa nambah jumlah komunitasnya, kemudian juga tambah semangat, tambah kompak, dan bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk Kota Merauke dan juga untuk banyak orang melalui aksi peduli dan juga aksi sosialnya gitu ya. Pak Alifdin, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, dan juga Pak Unggul. Terima kasih sudah direpotin bawa sepeda ke sini, pakai sepeda juga ya. Pakai sepeda kita. Waduh. Ke studio dengan sepeda. Iya, ini baru pertama kali narasumber saya datang pakai sepeda ya. Pulang terjadi apa-apa, kami tidak bertanggung jawab. Sudah hafal jalan. Sudah hafal jalan ya. Baik, terima kasih untuk semua sahabat Manemna, sampai di sini dulu Manemna Show bercerita di sini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah komen, yang sudah nonton, yang sudah bagikan siaran di akun Facebook Manemna Show. Dengarkan terus Manemna setiap hari Jumat jam 9 pagi di Pro 2 RRI Merauke. Saya Kakak Frankie Wael, sampai jumpa dan maju terus sepeda ontel Indonesia. Salam dua roda, banyak saudara. Oke, terima kasih. Manemna Show. Terima kasih kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show bercerita di sini.